dari pembelajaran kali ini adalah supaya kita bisa membedakan. Ada tulisan yang disebut dengan tulisan ilmiah dan ada yang disebut dengan tulisan populer. Jadi ilmiah dan populer ini menjadi kata kunci. Oleh karena itu perlu kita perhatikan apa yang sedang akan kita tulis. Apakah kita akan menulis sebuah teks yang ilmiah atau yang populer. Bisa diperhatikan di dalam slide, di situ ada dua gambar yang kira-kira kalian bisa melihat perbedaannya di situ seperti apa. Oke, kemudian selanjutnya, di dalam karya tulis ilmiah, sesuatu yang kita ungkapkan itu adalah berdasarkan penelitian atau pengamatan yang bersifat objektif. Objektif ini dalam artian berarti kita tidak bisa ngarang, kita tidak bisa menentukan berdasarkan apa yang kita suka, tapi kita mengungkapkan berdasarkan pengamatan kita, berdasarkan analisis kita yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang benar-benar di situ itu kita nulis apa adanya berdasarkan hasil dari analisis yang kita amati. Berbeda dengan itu, kalau di dalam karya tulis non-ilmiah, itu justru sangat subjektif. Jadi kalau karya tulis non-ilmiah itu bisa kita buat sesuka-suka kita. Bisa kita sajikan dengan kreativitas dan bidang yang kita sukai. Jadi kita benar-benar bisa kelihatan, oh ini sangat subjektif gitu. Nah, kenapa di dalam karya tulis yang ilmiah itu objektif? Karena satu hal penting yang harus kita lakukan di dalam karya ilmiah itu adalah pertanggungjawaban. Itu yang sangat penting. Jadi ketika kita menuliskan sesuatu, berarti kita dapat mempertanggungjawabkannya. Ini bisa dilakukan, tanggung jawab ini bisa kita miliki ketika kita benar-benar melakukan aspek-aspek di dalam penelitian. Misalnya metode penelitiannya itu jelas. Kemudian masalahnya itu benar-benar ada. Jadi tidak dibuat-buat oleh kita. Benar-benar ada, benar-benar kita teliti, benar-benar kita analisis, dan benar-benar menghasilkan sesuatu yang berdasarkan apa adanya itu. Kemudian di dalam cara penyajiannya, karya tulis ilmiah itu menggunakan ragam bahasa yang baku atau ragam bahasa yang formal. Kita kemarin sudah di pertemuan ketiga kita membahas terkait ragam bahasa, ada bahasa yang lisan, tulisan, formal, informal, dan sebagainya. Nah, itu bisa kita pakai, pengetahuan terkait itu bisa kita aplikasikan di dalam menulis karya tulis ilmiah. Karena kita sadar, kita sedang menulis karya ilmiah, maka kita akan memilih ragam bahasa mana yang semestinya kita gunakan. Dan kalau di dalam karya tulis non-ilmiah, ragam bahasa yang digunakan itu justru yang tidak baku. Jadi kalau tadi di karya tulis ilmiah itu harus baku, harus formal, kalau di karya tulis non-ilmiah itu bahasanya tidak baku atau informal, itu bedanya. Nah, kemudian ini yang penting di dalam karya tulis ilmiah itu yang tadi saya bilang ada pertanggungjawabannya, itu dilakukan berdasarkan metode ilmiah tertentu. Jadi misalnya kalau meneliti bahan pangan gitu ya, di dalam penelitian itu tentu memerlukan metode penelitian yang khusus. Ketika bidang saya, bidang bahasa, saya tentu menggunakan metode ilmiah yang berkaitan dengan penelitian kebahasaan. Kalau kalian di bidang teknik, kalian akan punya rangkaian metode-metode tertentu yang akan kalian gunakan. Dan ingat, di dalam metode penelitian itu tidak hanya sekadar metode kualitatif atau metode kuantitatif, tapi metode penelitian itu juga mempunyai rangkaian alur dari penelitian. Jadi akan terlihat dengan jelas
langkah pertama yang dilakukan apa, langkah yang kedua setelah itu apa, dan seterusnya. Jadi metode penelitian itu tidak sesimpel ini adalah penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif atau metode kuantitatif atau metode kuantitatif dan kualitatif. Tidak hanya sekadar itu, tapi yang dipentingkan adalah alur atau tahapan-tahapan penelitian yang akan kalian gambarkan. Misalnya di tahap pertama, kalian mengenali objek, kemudian tahapan kedua, kalian mendalami objek, melihat lebih dalam, dan seterusnya. Nah, itu yang terpenting. Sehingga penelitian kalian disebut sebagai penelitian yang sistematis. Oke. Nah, ini ada beberapa jenis dari karya tulis ilmiah. Bisa diperhatikan sendiri di dalam slide. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak untuk poin-poin seperti ini. Nanti kalian bisa perdalam sendiri. Nah, ini perbedaannya. Tadi saya menyebutkan ada dua kata kunci. Yang pertama adalah ilmiah dan yang kedua populer. Nah, kali ini ternyata kita akan melihat bagaimana yang ilmiah tapi populer. Jadi tadi ada ilmiah, ada populer, kemudian sekarang ada ilmiah populer. Ilmiah populer ini berarti gabungan. Berarti dia seolah-olah itu menjadi karya tulis yang ilmiah tapi juga populer. Salah satu contohnya bisa kita temukan di rubrik koran. Bisa kita temukan di dalam tulisan-tulisan jurnal majalah misalnya. Artikel-artikel yang ada di koran. Nah, itu bisa kalian perhatikan di slide yang sudah saya tampilkan di sebelah kiri itu artikel dari Jurnal Ilmu Komunikasi Veteran Jawa Timur. Nah, karena ini adalah jurnal yang bersifat ilmiah, maka dia tulisannya menjadi artikel ilmiah. Berbeda dengan artikel yang ada di slide sebelah kanan. Di situ ada artikel yang kita peroleh dari koran. Nah, nanti kalian bisa coba nanti baca, cari-cari di koran, kemudian baca, perhatikan bahasa-bahasa yang digunakan di situ akan terlihat berbeda. Kalau kita di karya tulis yang ilmiah itu benar-benar baku, benar-benar formal. Kalau di koran tentu akan ada yang terasa berbeda. Nanti bisa kalian bedakan sendiri ya. Oke, ini salah satu kuncinya untuk bisa membedakan itu adalah banyak membaca. Ini yang terpenting. Di dalam menulis karya ilmiah, kita mengenal adanya struktur karya ilmiah. Nah, struktur ini bisa kita gunakan dengan kembali lagi, seperti yang saya katakan di awal, menyesuaikan dengan lingkungan. Karena ada beberapa lembaga atau instansi itu yang mempunyai patokan-patokan khusus terkait dengan bagaimana strukturnya, terkait dengan bagaimana gaya penulisan kutipan dan daftar pustakanya, itu mereka bisa berbeda-beda. Jadi itu menjadi sesuatu yang wajar. Jadi nanti kalau misalnya kalian pada hari ini akan melihat pada umumnya seperti ini, yang ada di dalam slide. Ada judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil analisis, dan seterusnya. Nah, akan tetapi bisa jadi nanti di suatu ketika kalian akan menemukan tulisan yang ternyata tidak ada abstraknya, yang ternyata ada landasan teori, tinjauan pustaka yang terpisah. Nah, itu bisa jadi terjadi dan itu menjadi sesuatu yang wajar. Tapi pada umumnya, secara intinya itu disingkat dengan metode penulisan, strukturnya itu disebut dengan IMRAT. Ada introduction, method, research, analisis, dan kemudian kesimpulan yang ada di slide itu. Nah, itu bersumber dari Ristek Dikti pada tahun 2016. Jadi bisa jadi di dalam penulisan di lingkungan yang lain itu berbeda lagi. Nah,
Yang pertama adalah judul. Saran saya dalam memilih judul penelitian itu harus bisa merepresentasikan apa yang kalian tulis. Jadi tanpa membaca secara detail, dengan membaca judul kalian, orang-orang itu sudah terarahkan kepada hal-hal yang ingin kalian sampaikan. Sehingga kemudian judul itu bisa menarik pembaca. Judul itu bisa memancing pertanyaan-pertanyaan pembaca. Kemudian supaya judul itu menarik, judul juga tidak boleh berbelit-belit, jadi harus padat dan tidak ambigu atau sangat jelas. Itu cara menentukan judul. Nah, bisa diperhatikan, di situ saya memberikan contoh. Coba perhatikan di sebelah kiri. Contoh judul yang jelas di situ. Ini saya kutip dari majalah dari jurnal Mozaik Humaniora. Ini Mozaik Humaniora ini salah satu jurnal di Unair. Di situ ada contohnya tuh. Wacana perlawanan Persebaya 1927 terhadap PSSI. Titik 2, analisis wacana kritis Norman Fairclough. Kemudian di sisi sebelah kanan, coba bandingkan, di situ ada judul yang terkesan hanya menempelkan teori, yang tidak jelas. Judulnya adalah Analisis Semiotik Iklan Air Minum dalam Kemasan Aqua versi Keluarga Banyu di Media Televisi. Nah, ini terkesan hanya menempelkan analisis semiotiknya sebagai salah satu teorinya. Akan tetapi kalau di judul yang pertama tadi, tidak hanya menunjukkan teorinya, tidak hanya menempelkan teorinya, analisis wacana kritis Norman Fairclough, tapi juga menunjukkan bagaimana persoalan itu muncul di dalam penelitian. Persoalannya apa? Ada masalah apa? Nah, itu muncul di dalam judul. Di situ diungkapkan bahwa ada wacana perlawanan. Itu sudah sangat jelas dan saya pikir itu bisa menarik pembaca, membuat pembaca ingin mengetahui lebih dalam perlawanan yang seperti apa, perlawanan yang bagaimana modelnya, bagaimana bisa terjadi dan seterusnya. Nah, itu muncul di dalam judul. Sehingga kemudian judul ini bisa membawa pembaca masuk ke dalam teks kalian. Itu untungnya kalau kita menggunakan judul yang jelas dan menarik. Berbeda dengan di judul kedua. Judul kedua hanya menunjukkan bagaimana analisis semiotiknya. Kita tidak diberikan sebuah persoalan yang spesifik di sini. Di dalam analisis semiotik ini persoalan spesifiknya apa? Tidak dijelaskan. Sehingga kemudian kita tidak terpancing. Itu terkait signifikansi adanya judul yang jelas dan tidak jelas. Kemudian yang kedua adalah abstrak. Abstrak ini menjadi kunci dari penelitian kalian. Kalau kita menulis artikel itu bisa antara 3 sampai dengan 5 halaman, abstrak ini bisa mewakili berhalaman-halaman itu menjadi hanya dalam satu paragraf. Jadi inti dari penelitian kalian itu sudah bisa kita temukan atau kita baca dari abstraknya. Sehingga kemudian abstrak ini karena dia mewakili teks secara utuh, dia bisa menentukan apakah pembaca itu berminat untuk dan tertarik untuk membaca lebih lanjut atau kemudian meninggalkan tulisan kita. Nah, itu bisa ditentukan dari abstraknya. Makanya kalau abstraknya tidak memberikan satu tawaran yang menarik, kebanyakan mungkin pembaca hanya sampai di abstrak saja. Dia mungkin tidak akan melanjutkan pembacaannya sampai ke bagian lebih dalam lagi. Nah, kenapa saya sebut abstrak itu sebagai inti dari tulisan
artikel utuhnya karena ada beberapa komponen di dalam abstrak itu yang bisa kita dapatkan dari berbagai unsur yang ada di dalam artikelnya. Misalnya, yang pertama, komponen yang harus ada adalah uraian mengenai latar belakang. Jadi kalau di latar belakang itu inti yang harus disampaikan adalah permasalahannya, sehingga kemudian muncul ketertarikan kalian untuk meneliti permasalahan itu, maka di dalam abstrak ini kalian harus ngambil sedikit, kalian harus bocorkan sedikit masalah yang sedang diteliti itu apa, tuh ya. Ingat ya, tadi ya, latar belakang itu intinya adalah permasalahan yang kalian temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada masalah, kemudian kalian ingin meneliti masalah itu inti dari latar belakang. Nah, masalah itu harus dibocorkan sedikit di dalam abstrak ini, supaya orang-orang tertarik untuk membaca tulisan kita. Kemudian, ada tujuannya. Tujuan dari penelitian itu apa? Setelah itu disampaikan metode yang digunakan, metodenya apa? Kemudian hasil penelitiannya ini apa? Ini bisa diambil 1-2 kalimat saja. Jadi benar-benar abstrak itu sangat singkat. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kesimpulan. Sehingga kemudian bisa diperlihatkan apakah ada temuannya atau tidak di dalam penelitian itu. Nah, ini bisa dirangkum dalam 150 loh. 150 sampai 200 kata itu kayaknya cuma beberapa kalimat saja. Mungkin satu paragraf lah mungkin. Nah, setelah kita menyajikan abstrak itu, kemudian di akhir abstrak kita harus mencantumkan kata kunci. Kata kunci ini bisa antara 3 sampai dengan 5, maksimal 5 ya, jangan banyak-banyak. Nah, kira-kira kalau kita menulis inti dari artikel kita, itu kita bisa menyajikannya setelah yang besar itu terjadi. Setelah tulisan artikel yang utuh itu kita sudah selesai, kemudian baru kita bisa ngambil sedikit latar belakangnya sedikit, tujuannya, metodenya, hasil penelitiannya apa yang terpenting, kemudian kesimpulannya apa, kesimpulan besarnya. Nah, itu dilakukan setelah artikel kita selesai. Sehingga abstrak ini bisa menggambarkan bentuk mini dari artikel kita. Nah, ini contohnya. Contoh dari abstraknya. Yang pertama yang saya beri tanda kuning, ini diambil dari latar belakang. Kemudian dilanjutkan dengan memanfaatkan teori untuk melihat bla 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 dan seterusnya. Di situ ada teori dan tujuan. Oke, kemudian yang abu-abu di situ hasilnya. Dari hasil analisis bla 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 dan seterusnya. Nah, di situ kelihatan ya, bisa dibaca sendiri. Nanti saya bagikan slide-nya. Kemudian yang terakhir, selain itu di dalam wacana arek-arek Persebaya 1927 juga mengandung unsur pragmatik untuk memengaruhi pihak PSSI agar mewujudkan keinginannya. Nah, ini mungkin yang pecinta bola bisa paham nih. Ini sangat berkaitan dengan sepak bola. Nah, kemudian ini di bagian akhir di situ ada kata kunci yang digunakan sebagai indeks untuk melihat kira-kira di dalam penelitian itu hal-hal terpentingnya apa saja. Nah, itu terkait abstrak. Oke, kemudian kita langsung masuk ke pendahuluan atau introduction. Nah, pendahuluan ini harus menjadi sebuah bingkai isu di dalam konteks. Jadi yang dimaksud bingkai ini berarti dia menjadi
garis pembatas pinggir ya, supaya tidak keluar dari konteks. Jadi kita benar-benar spesifik, kita mau meneliti permasalahan apa, itu jelas. Sehingga ketika di dalam jalan penelitiannya, ketika sedang melakukan penelitiannya, kita tidak bisa sana kemari. Kita jelas di situ, alurnya sudah jelas bahwa kita sedang yang kita kerjakan adalah berkaitan dengan masalah X misalnya. Nah, kemudian selain sebagai bingkai isu di dalam konteks persoalan tertentu, pendahuluan ini bisa menunjukkan research gap. Maksudnya apa, Bu, research gap ini, Bu? Nah, ini jadi kan kita melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan, itu mungkin kita bukan orang yang pertama kali meneliti permasalahan itu. Bisa jadi sebelum kita ini sudah ada banyak yang meneliti hal yang sama, tapi dengan cara yang berbeda dan menghasilkan temuan yang berbeda. Itu yang terpenting. Ingat, jadi kita boleh meneliti satu hal yang sama yang sudah dikerjakan oleh orang lain, tapi harus mempunyai cara atau teknik atau metode yang berbeda, sehingga kemudian kita bisa menghasilkan temuan yang berbeda. Nah, research gap ini maksudnya adalah kira-kira kalau orang-orang kebanyakan menelitinya seperti apa, kemudian kalian menyuguhkan ada kebaruannya seperti apa. Yang membedakan penelitian kalian dengan penelitian-penelitian orang lain itu apa? Itu yang dimaksud dengan research gap. Ini penting karena supaya kita tidak dituduh menjiplak atau tidak dituduh plagiat. Jadi kalian harus memposisikan. Kalau orang-orang lain itu bergerak di bidang penelitian dengan cara yang seperti ini, bla bla bla, kemudian kalian memberikan kebaruan yang seperti apa, sehingga menunjukkan bahwa penelitian kalian itu benar-benar berbeda. Itu penting. Nah, kita bisa lihat di dalam segitiga yang ada di sebelah kiri, di situ ada segitiga terbalik. Maksudnya adalah di dalam menyuguhkan pendahuluan, di dalam latar belakang itu, persoalan yang kita sajikan itu berawal dari sesuatu yang umum, kemudian bergerak sehingga kemudian sampai di yang paling khusus. Jadi misal kita lihat di latar belakang, di bagian pertama, paragraf pertama latar belakang itu akan menggambarkan sesuatu yang sangat umum, yang berkaitan dengan masalahnya, tapi masih umum, pengetahuan umumnya. Kemudian di paragraf kedua mungkin bisa mulai masuk ke persoalan yang lebih khusus, sehingga kemudian di paragraf yang selanjutnya atau paragraf yang paling akhir misalnya, dia akan menjelaskan secara sangat spesifik. Kalau kita bahas teorinya seperti ini mungkin kurang bisa menangkap ya. Coba nanti kalau ada waktu kita bisa langsung aplikasikan ke teksnya langsung, supaya kita bisa melihat bagaimana segitiga terbalik ini bisa berjalan. Konsep segitiga terbalik ini bisa berjalan. Kalau di dalam paragraf, masih ingat nggak ada paragraf induktif, ada paragraf deduktif. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Jadi bermula dari yang umum kemudian yang khusus. Kan ada dua cara, ada yang khusus dulu baru ke umum, ada yang umum dulu baru ke khusus. Nah, seperti itu. Kurang lebih sama. Nah, metode penelitian ini yang keempat, di poin metode penelitian seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa di dalam penyampaian metode penelitian kita tidak cukup mengatakan bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Tidak hanya cukup di situ ya. Tapi metode penelitian itu harus berisi langkah-langkah melakukan riset. Jadi langkah-langkah riset yang kalian gunakan itu apa saja? Bisa dengan mengumpulkan data, kemudian
apa meneliti data, mencari sumber tertentu dan seterusnya. Pokoknya intinya langkah-langkah yang kalian lakukan di dalam riset atau penelitian kalian itu tuliskan semuanya di situ. Nah, ini yang kelima adalah hasil dan pembahasan. Ini menguraikan data yang diperoleh, diuraikan dulu. Jadi dalam penelitian kalian ngambil datanya apa saja, itu kalian uraikan dulu. Misal kalau di bidang IT, misal data yang kalian gunakan itu, misal survei ya, menggunakan teknik wawancara atau survei. Jadi berdasarkan survei yang kalian lakukan, kalian itu menemukan data apa saja, misalnya masyarakat tertarik dengan IT di masa pandemi sebagai salah satu teknik belajar atau apa gitu. Nah, itu kalian uraikan dulu. Masyarakat tertarik, kemudian ada sebagian masyarakat yang mengalami kesulitan, kemudian apa. Nah, datanya itu kalian sampaikan, kalian uraikan dulu. Kemudian setelah kalian di lapangan menemukan data-data itu, langkah selanjutnya adalah kalian menganalisis. Berdasarkan data tersebut, kemudian diolah dengan teori yang kalian miliki, kemudian dianalisis, dan yang terakhir adalah kemudian dari analisis itu menghasilkan pemaknaan yang seperti apa. Oh, berarti IT semakin kesini ini semakin berkembang. Oh, berarti IT semakin kesini ini semakin menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa kita hindari. Oh, berarti IT semakin kesini ini ternyata semakin mendominasi manusia dan seterusnya. Itu berdasarkan hasil dari analisis kalian bicara seperti apa. Nah, itu salah satu gambarannya. Dan yang terakhir, kalian bisa menyimpulkan intisari poin-poin utama dari temuan dari setiap topik pembahasan kalian itu apa. Jadi menghasilkan apa saja. Kemudian bisa digabungkan dengan saran. Saran ini berarti saran yang memungkinkan orang lain untuk melanjutkan penelitian kalian. Ini referensinya. Oke, itu terkait menulis karya ilmiah. Mungkin sampai di sini. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, saya beri kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya. Saya persilakan. Oke, saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Saya Farel, NIM 35 itu. Saya mau tanya untuk kita jika sudah mendapatkan sumber dari artikel yang kita buat, itu naruhnya di bagian bawah sendiri atau ada halaman sendiri, Bu? Seperti daftar pustaka seperti itu. Ini maksudnya di dalam penulisan artikel atau skripsi atau apa ini, Farel? Bisa dalam tulisan artikel ataupun skripsi gitu, Bu. Kalau di artikel itu seperti apa penulisannya dan letaknya di mana? Seperti itu. Oke. Berarti pertanyaan Farel ini lebih mengarah ke bagaimana kita menuliskan sumber ya, sumber yang kita gunakan atau kita fungsikan sebagai kutipan di dalam teks kita. Jadi ketika kita nulis, kita mengutip sesuatu dari tulisan yang lain, kemudian kita mencantumkan sumber asal kutipan kita itu di mana? Apakah di teksnya secara langsung ataukah ada tempat khusus, misalnya di daftar pustaka atau daftar referensi? Begitu maksudnya teman-teman dari pertanyaan Farel ini. Oke, ini pertanyaan yang menarik. Dan jawaban dari Bu Laila adalah, Farel, bisa kedua-duanya. Nah, setelah ini kita akan melihat cara mengutip dan mencantumkan sumber kutipan itu. Jadi ada yang disebut dengan body note, yang kutipannya itu bisa kalau di artikel-artikel luar negeri yang Scopus, kalau kalian pernah dengar kata Scopus, itu berarti acuannya adalah yang sudah internasional. Nah, itu biasanya kayak semacam diberi catatan kaki. Jadi di kutipan, misalnya ada 3 kalimat yang kita kutip tuh.
3 kalimat, udah ditulis, kemudian di situ ada catatan kakinya. Ada 1, kemudian nanti ada penjelasannya. Catatan 1 itu berarti diambil dari mana. Kemudian ada 2 dan seterusnya. Itu mengikuti berurutan. Nah, ada pula kalau kita mengikuti gaya pada umumnya di Indonesia, itu dia mencantumkan nama dan tahun. Misal kutipan itu diambil dari tulisan misal tulisan Zumar misalnya ya. Berarti di situ kita cantumkan tuh nama Zumar di situ. Kita ngambil kutipan dari tulisan Zumar yang ditulis tahun berapa. Tahunnya ini juga penting. Misal tahun 2017. Berarti menurut Zumar dalam kurung 2017 mengatakan bahwa bla 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 bla. Atau teknologi informasi adalah bla 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 dalam kurung Zumar, 2017. Nah, itu di dalam teksnya. Meskipun demikian, meskipun kita sudah sampaikan Zumar 2017 itu di dalam teks kutipan itu, tapi kita masih wajib tuh. Kita masih punya kewajiban untuk mencantumkan sumber itu di dalam daftar pustaka atau di dalam daftar referensi. Jadi ada yang disebut daftar pustaka, ada yang disebut daftar referensi. Itu kalian nggak usah bingung, nanti Ibu jelaskan di bagian daftar pustaka. Intinya sama, daftar pustaka dan daftar referensi. Nah, padahal tadi kita sudah sampaikan ya, di dalam kutipan bahwa teknologi informasi adalah bla bla bla, dalam kurung Zumar 2017. Atau dengan cara penyampaian yang lain itu, Zumar menyatakan bahwa teknologi informasi bla 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 dalam kurung 2017 atau Zumar 2017 menyatakan bahwa teknologi informasi adalah bla 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 bla. Nah, di situ sudah kita sampaikan bahwa kutipan kita diperoleh dari Zumar 2017. Tapi di dalam daftar pustaka kita masih punya kewajiban. Zumar, nama lengkapnya siapa, namanya dibalik, tahunnya berapa, judul tulisan Zumar itu apa, kotanya apa, penerbitnya apa, dan seterusnya. Itu masih wajib kita cantumkan. Jadi bisa, ini tergantung style atau tergantung yang dipakai di lingkungan tersebut. Bisa hanya sekadar di badan teksnya, di halaman teksnya itu, bisa jadi di halaman teks dan juga di daftar pustaka. Begitu, Farel ya. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Saya bertanya. Iya, silakan. Saya Cahya bertanya. Untuk misal kalau untuk opini dan juga politik itu kenapa kok termasuk karya ilmiah? Kan kalau menurut saya sih opini sama kritik itu kan bukan objektif. Oke. Jadi ini merujuk pada misalnya teks artikel yang ada di koran ya. Jadi kenapa disebut ilmiah? Karena di situ tetap kita memperhatikan ada strukturnya. Struktur yang digunakan itu tetap ada. Sekalipun makanya disebut populer karena dia itu lebih condong ke arah subjektif. Misal kita sering baca ya tulisan-tulisan politik itu tanpa kita disuguhkan satu nama partai politik tertentu, tapi ketika membacanya kita sudah bisa terarahkan, oh ini pasti tulisan dari orang yang berpihak pada kelompok tertentu misalnya begitu. Itu sangat terbaca. Nah, maka dari itu dia cenderung disebut subjektif atau populer. Nah, akan tetapi dia tetap mempunyai satu metode yang khusus. Strukturnya itu ada gitu ya, Cahya ya. Jadi mulai ada pendahuluan, kemudian ada isi, kemudian ada kesimpulan. Nah, struktur itu yang bisa mengarahkan dia sebagai salah satu bentuk tulisan yang ilmiah, meskipun dari cara penyampaiannya itu sangat subjektif. Sehingga kemudian di sisi lain, selain struktur itu, kita juga bisa perhatikan bahasa yang digunakan meskipun tidak seperti bahasa di dalam karya ilmiah yang saklek, tapi di dalam bahasa-bahasa jurnalistik, mereka cenderung menggunakan bentuk-bentuk kalimat yang baik dan benar. Meskipun mungkin salah satu kosakatanya
Mungkin tidak seperti yang ada di bahasa baku atau bahasa formal, tetapi bahasa jurnalistik itu mempunyai satu aturan khusus yang mana dia susunan kalimatnya itu sangat rapi, gitu. Jadi ada subjek, ada predikat, kemudian ada objek atau keterangan dan seterusnya. Yang terpenting adalah subjek dan predikat itu selalu ada. Nah, bisa kita benturkan supaya kita benar-benar sadar bahwa mana yang ilmiah, mana yang populer, dan mana yang sangat populer misalnya. Dengan tulisan cerpen misalnya. Kalau kita baca cerpen atau novel, bisa jadi di situ kalimatnya sangat tidak beraturan. Nah, sehingga sangat tergambar ya dari cara penyampaiannya itu. Ada bahasa yang sangat formal, sangat baku, kemudian ada bahasa jurnalistik, kemudian ada bahasa sastra. Nah, itu sangat berbeda. Oke, kurang lebih seperti itu. Dilihat dari strukturnya ya, Cahya ya. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Farel dan Cahya yang sudah bertanya. Supaya waktu kita cukup, kita langsung ke materi yang kedua. Teman-teman yang lain juga saya sarankan supaya bisa ini ya, kita ada umpan balik gitu. Jadi teman-teman saya persilahkan untuk bertanya supaya kelas kita menjadi aktif. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan pertanyaan Farel terkait dengan kutipan. Apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Jadi, kutipan atau yang biasa disebut dengan citasi atau citation adalah suatu rujukan yang kita ambil dari tulisan lain, bisa berupa buku, artikel, halaman web, dan seterusnya. Intinya kita memanfaatkan tulisan lain yang kita kemudian fungsikan untuk mendukung gagasan kita di dalam tulisan kita. Kemudian ini ada peringatan. Yang pertama, memanfaatkan referensi terkini dari jurnal penelitian terkemuka, kecuali penelitian sejarah dan naskah kuno. Ini maksudnya adalah, di dalam memilih sumber kutipan, semestinya, seyogyanya, kita akan lebih diutamakan untuk menggunakan penelitian yang terbaru, yang mungkin biasanya patokannya adalah 10 tahun terakhir, kecuali untuk penelitian yang bersifat sejarah dan naskah kuno. Jadi kalau penelitian sejarah dan naskah kuno ini sumbernya bisa dari tahun yang sangat nggak enak, tahun yang sangat lampau gitu ya. Tapi kalau untuk penelitian di luar dua bidang itu, diutamakan adalah penelitian yang terbaru, penelitian yang kurang lebih dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Nah, yang kedua, panjang rujukan maksimal sepertiga dari panjang artikel. Ini maksudnya adalah di dalam satu artikel atau di dalam satu tulisan kita jangan diisi dengan kutipan semua, gitu ya. Jadi ada porsinya. Porsinya adalah sepertiganya, itu maksimal. Jadi tidak boleh terlalu banyak kutipan, tapi juga tidak boleh tanpa kutipan, karena kutipan ini menjadi penting dan posisinya dia adalah mendukung gagasan kita, memperkuat gagasan kita. Tapi jangan terlalu banyak juga ya. Selanjutnya yang ketiga, pengutipan literatur dalam diskusi jangan terlalu panjang. Ini hampir mirip dengan yang tadi. Kemudian yang keempat, sedapat mungkin memanfaatkan kutipan tak langsung. Nanti saya jelaskan, ada kutipan langsung, ada kutipan tak langsung.
Yang kelima, jadi tadi yang di poin 4 ini maksudnya adalah yang disarankan adalah kutipan tak langsung untuk cara penyampaiannya. Yang kelima adalah kutipan harus ditempatkan dalam artikel yang tepat atau yang sesuai. Intinya adalah kutipannya harus nyambung. Yang keenam, kumpulan penelitian sejenis bisa dirujuk secara berkelompok. Jadi misalnya kalau dari yang tadi saya bilang ada penelitian-penelitian terdahulu yang sebelumnya sudah dilakukan, mungkin bisa dikelompokkan dulu. Kalau penelitiannya terlalu banyak berarti diklasifikasikan menjadi 2 atau menjadi 3 gitu, supaya penyampaiannya bisa singkat, biar nggak bertele-tele. Nah, fungsi dari sitasi ini, maksudnya yang tadi saya bilang untuk mendukung tulisan kita adalah dia meningkatkan impact factor. Jadi impact factor itu apa? Impact factor itu adalah ukuran dari sitasi. Jadi di situ ada ukuran dari sitasi terhadap jurnal-jurnal ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial atau social science, dan sering digunakan sebagai ukuran terhadap pentingnya suatu jurnal di dalam bidangnya. Berarti ini bisa melihatkan bagaimana tulisan kita itu mempunyai relasi terhadap sitasi-sitasi atau jurnal-jurnal yang sudah terbit sebelumnya. Jadi dia memperkuat posisi tulisan kita. Apalagi kalau misalnya kita masih pemula ya, masih yang tergolong baru di dalam dunia bidang penulisan. Kalau kita tidak mempunyai sitasi, kita akan kehilangan pendukung tuh. Tapi kalau kita sudah melakukan sitasi terhadap jurnal yang namanya sudah besar, kemudian tulisan kita ternyata didukung gagasannya oleh jurnal internasional yang sudah terbit sebelumnya, wah berarti kita langsung heboh tuh, namanya berarti sudah bisa terupgrade, dia sudah terdukung oleh gagasannya itu ternyata gagasan yang sekelas dengan jurnal-jurnal internasional misalnya, seperti itu. Jadi penting banget supaya mendukung tulisan kita, mendukung gagasan kita, sitasi itu penting. Dan selain itu, sitasi juga harus menyantumkan sumber yang tadi seperti ditanyakan oleh siapa ya tadi? Cahya atau bukan Cahya, siapa Farel ya? Farel yang nanya terkait bagaimana cara penyampaian, cara penulisan sumber dari kutipannya. Nah, baik di dalam badan teks atau di dalam daftar pustaka, sumber dari kutipan ini menjadi penting supaya kita tidak dituduh plagiat. Dengan kita menunjukkan sumber, maka originalitasnya itu ada, kejujurannya itu ada, sehingga kita tidak rugi gitu ya. Kan sayang sekali kalau kita ternyata berniat hanya memanfaatkan kutipan, tapi karena kita luput, kita tidak memberikan sumber sitasinya, kita bisa dituduh plagiat dan tulisan kita menjadi buruk, nama kita menjadi buruk di dalam bidang penulisan. Oke, nah ini ada beberapa gaya penulisan ya. Tapi yang sering digunakan biasanya APA, American Psychological Association. Kebanyakan itu, tapi mungkin bisa jadi gaya-gaya yang lain. Nah, ini ada beberapa contoh untuk penyebutan rujukan di dalam tulisan. Jadi misalnya bisa menggunakan nama akhir, misal tadi siapa nama akhir, misal nama saya aja deh biar gampang. Lailatu Solihah, nama akhir saya kan Solihah, berarti di sini menggunakan Solihah. Kemudian tahun, misal tadi 2017. Nah, ada yang menggunakan halaman, ada yang menggunakan tidak, ada yang tidak menggunakan. Kalau mau menggunakan halaman, berarti halamannya itu di antara tanda kurung atau hanya tahunnya saja. Jadi bisa jadi Solihah, buka kurung, Solihah, 2017 tutup kurung, atau Solihah, 2017 titik 2 halaman 100 tutup kurung, atau bisa jadi Solihah buka kurung 2017 halaman 100 tutup kurung. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, kalau di dalam model APA
ini tidak menggunakan halaman. Jadi seperti yang saya contohkan Zumar 2017 tadi, dia hanya menggunakan nama akhir, misal Solihah, kemudian 2017. Itu ya. Oke. Nah, pada penulisan sumber kutipan tidak langsung, boleh juga hanya menyebutkan nama akhir pengarang atau disertai dengan tahun terbit buku. Karena ini bersifat kutipan tidak langsung. Misal contohnya di sini adalah Jati 2008-nya dikurung, menyebutkan bahwa bla 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 dan seterusnya. Jadi bisa di depan namanya, bisa juga di belakang. Dan yang perlu diperhatikan adalah posisi tanda kurungnya. Kalau di contoh yang pertama, yang dikurung adalah tahunnya saja. Kemudian, kalau di contoh yang kedua, yang dikurung adalah nama dan tahun. Ini kalau tergantung posisinya ya, nanti bisa kalian perhatikan. Oke, kemudian ini ada beberapa model, coba kalian perhatikan di situ. Jadi kalau di model APA pada umumnya, dia untuk kalimat yang tidak langsung itu cukup menggunakan nama dan tahun. Tapi boleh menggunakan halaman, boleh. Karena APA itu acuannya adalah internasional, maka untuk halaman disimbolkan dengan huruf P. Maksudnya di sini adalah page, halaman. Jadi bukan HLM ya, tapi menggunakan P. Ini maksudnya adalah halaman. Boleh juga yang seperti tadi, yang hanya nama dan tahun tanpa menggunakan halaman. Nah, sekarang kita akan melihat cara penulisan kutipan. Ada kutipan langsung yang lebih dari 4 baris, ada kutipan langsung kurang dari 4 baris, ada kutipan tidak langsung, jadi ada langsung, ada tidak langsung ya. Ada tidak langsung kurang dari 4 baris, ada tidak langsung dengan teknik parafrase. Parafrase ini maksudnya adalah menyampaikan dengan bahasa kita sendiri. Kemudian ada kutipan tidak langsung dengan teknik summaris, maksudnya di sini adalah dia merangkum. Nah, banyak sekali ada kutipan, menulis kutipan dari kutipan dan seterusnya. Ini sangat banyak, nanti bisa saya bagikan slide-nya supaya kalian juga bisa perhatikan lagi. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung ini maksudnya adalah mengutip sesuai dengan apa adanya di kalimat aslinya. Jadi biasanya bisa dibilang dengan copy paste. Kita ngambil dari tulisan aslinya, dipaste atau di paste atau di apa ya bahasa Indonesianya, ditempel gitu, ditempel di tulisan kita gitu. Tapi dengan menyantumkan sumber. Kalau hanya copy paste tanpa menyantumkan sumber itu berarti plagiat, itu kejahatan. Oke. Berarti kita kalau di kutipan langsung itu kita sesuai dengan kalimat aslinya. Karena ini benar-benar sesuai dengan kalimat aslinya atau copy paste, apapun bentuknya, meskipun ada kesalahan penulisan, meskipun ada kesalahan ejaan dan seterusnya, kita kutip apa adanya. Nah, ini ditandahi dengan sik, tanda seru. Itu tandanya, simbolnya. Nah, kutipan langsung yang terdiri dari kurang dari 4 baris, ini ditulis menyatu dengan teks utama. Saya pikir ini juga sudah dijelaskan ketika SMA kemarin ya, sebelum kalian masuk ke perguruan tinggi, kalian di SMA juga pasti mendapatkan ini. Saya yakin, karena saya juga masih ingat pelajaran masa SMA dulu. Jadi kalau kurang dari 4 baris ini dia menyatu dengan teks utama dan diberi tanda kutip, tanda petik 2 ya. Kutipan langsung yang terdiri lebih dari 4 baris, ditulis terpisah. Jadi dia ditulisnya terpisah di bawahnya gitu ya, agak menjorok, biasanya diberikan tab supaya dia agak berbeda dengan paragraf di atasnya.
1 spasi penulisannya ya. Kalau yang lain mungkin 1,5 spasi atau 2 spasi. Kalau untuk kutipan ini hanya 1 spasi. Dan indensi kanan kiri. Jadi supaya dia membedakan dengan paragraf atas bawahnya. Nah, kalau kutipan langsung lebih dari 4 baris, ini untuk model APA, ini bisa diperhatikan ya di situ ya. Ada contohnya. Discourse ini artinya adalah wacana, memang tidak dapat ditetapkan pada satu makna tertentu karena discourse memiliki sejarah yang kompleks dan digunakan dalam berbagai lingkup cara yang berbeda dari berbagai teoretisi, sebagaimana komentar Foucault berikut. Ingat ya, discourse ini karena dia termasuk istilah ilmiah atau istilah asing, maka dia harus ditulis miring. Dan ini adalah kutipannya, yang menjorok ke dalam dia adalah kutipannya. Alih-alih mengurangi fluktuasi makna kata discourse secara perlahan-lahan, saya merasa justru telah menambahkan maknanya, terkadang menganggapnya bla 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 dan seterusnya, bisa dibaca sendiri. Kemudian di akhir kalimat itu dicantumkan nama dari sumber kutipannya, yaitu komentar dari Michel Foucault. Nama lengkapnya adalah Michel Foucault. Ini Foucault, ini bacanya Foucault. Dia dari ilmuwan yang berasal dari Prancis. Nah, maka nama akhirnya ditulis Foucault, 1972 halaman 80. Ini halamannya boleh ada, boleh tidak. Seperti itu. Ini untuk model APA yang dengan menyertakan halaman. Kemudian kutipan langsung kurang dari 4 baris. Ini untuk model APA yang kurang dari 4 baris. Ini langsung ditempelkan di teks utamanya dengan memberikan tanda kutip atau tanda petik 2 di awal dan akhir kalimat kutipannya. Peter 1983 halaman 35 mengatakan, nah ini biasanya bisa diberikan tanda koma, bisa diberikan kata bahwa. Jadi mengatakan bahwa bla 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 boleh, atau mengatakan koma dan seterusnya. Yang terpenting di sini untuk kutipan langsung tandanya adalah tanda kutip. Oke. Kemudian kita sekarang beralih ke kutipan tidak langsung kurang dari 4 baris. Jadi ini untuk model Harvard ya. Peter 1983, kalau tadi di model APA, di sini ada simbol atau ada penanda huruf P untuk halaman. Kalau di model Harvard, nggak usah, langsung titik 2, 35. Jadi kita otomatis tahu bahwa setelah tahun ada titik 2, setelah titik 2 di situ adalah halaman, gitu ya. Oke, ini untuk model Harvard. Nah, ini yang terpenting dan saya pikir kutipan tidak langsung dengan teknik parafrase ini adalah menurut saya ini adalah cara mengutip yang terbaik yang paling menunjukkan effort kita gitu. Jadi kita sekalipun mengutip dari sumber lain, tapi kita ada usaha untuk menyampaikan dengan bahasa kita sendiri. Spencer 1999 halaman 3-15 menawarkan 3 karakteristik kompetensi inti yang meliputi bla 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 bla. Nah, ini diparafrasekan. Ini disampaikan dengan bahasa kita sendiri. Dengan artian bahwa apa yang kita cantumkan di sini ini tidak sama dengan bahasa redaksi yang ada di teks yang kita kutip. Jadi redaksi kalimat ini kita susun kembali dengan bahasa kita. Kita parafrasekan. Tuh. Kemudian, nah ini kalau kita rangkumkan, kita suguhkan dengan cara kita merangkumkan ya. Secara umum definisi koperasi adalah bla 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 bla. Nah, ini ada banyak sumber yang kita gunakan di dalam kutipan itu.
Jadi intinya kita mau mengutip satu hal yang ternyata satu hal itu dibicarakan oleh Komarudin, dibicarakan oleh Han, dibicarakan oleh siapa lagi di situ, Han dan Osborne ini dalam satu buku, kemudian dibicarakan lagi oleh Weyrich. Nah, caranya adalah dengan kita meringkaskan dari ketiga itu, kita summarize. Jadi kita jadikan satu. Kita apa ya? Kita kayak bermain ambil tempel, kemudian kita ngambil dari mana lagi, kita jahit, ya, kita jahit ulang. Nah, ini juga sangat effort ya, sangat menunjukkan usaha kita. Kita baca dulu dari tulisan Komarudin, kita baca dulu dari tulisan Han, kita baca dulu dari tulisan Weyrich, kemudian kita ambil intinya, kita sampaikan di situ bahwa ternyata di antara tulisan ketiga sumber ini dasarnya adalah dia mendefinisikan koperasi sebagai bla bla bla. Nah, itu. Tapi kalau saya secara pribadi, saya suka yang ini, yang parafrase. Ini mungkin bisa dibilang menunjukkan usaha kita untuk memparafrasekan, tapi tidak terlalu ngoyo ya, tidak terlalu capek. Kalau ini pekerjaan yang bukan mudah untuk summarize ini. Karena dia harus menggabungkan, melihat persamaan dari ketiga tulisan itu apa, perbedaannya apa, kemudian secara intinya mereka bertiga ngomong apa, nah itu melelahkan ya. Oke, kemudian ada menulis kutipan dari kutipan, jadi mungkin orang lain menulis, dia ngutip dari sumber lain, tapi kita mau ngutip, kutipan yang ingin kita lakukan adalah kutipan dari kutipan orang lain itu, gitu ya. Jadi kayak kutipan dari kutipan. Nah, jika kita mengutip pendapat Noor 1984, ini yang kutipan yang pertama, yang kita baca dari bukunya Komarudin 2019, ini yang ingin kita kutip halaman 12, maka cara penulisannya coba diperhatikan di dalam slide. Jadi Noor ini sebagai kutipan, sumber kutipan pertamanya, kemudian Komarudin ini sebagai sumber kutipan yang ingin kita kutip. Berarti Noor ada di dalam Komarudin, kemudian Noor yang ada di dalam Komarudin ini ingin kita kutip di tulisan kita. Maka di sini harus ada kata ini nih, dalam. Ini penting nih. Noor dalam Komarudin mengatakan bahwa bla bla bla. Ya. Oke, sebentar saya izin terima telepon. Oke. Jadi kalau kita ngutip kutipan dari kutipan, maka kedua-duanya harus ada di dalam tulisan kita. Caranya adalah si A dalam si B. Itu dua-duanya harus ada. Noor dalam Komarudin. Itu ya. Itu kalau kurang dari 4 baris tadi. Kalau yang ini kutipan lebih dari 4 baris, maka cara menyampaikannya hampir sama kayak tadi, cuma di sini kan dia terpisah. Kalau kurang dari 4 baris tadi menyatu dengan teks utamanya, kalau lebih dari 4 baris dia terpisah. Jadi dia enter, kemudian diberikan pembeda di tab ke kanan, kemudian disampaikan gagasannya. Nah, kemudian dia, di sini ini rusak ya, ini harusnya sama begini, harusnya sejajar. Nah,
nomor 1984 dalam Komarudin 2019 halaman 12. Ini hampir sama. Kata kuncinya di sini adalah dalam. Masih sama, cuma bedanya dia kalau tadi kurang dari 4 baris menyatu di dalam teks utama, kalau lebih berarti dia dipisahkan. Nah, ada cara mudahnya kalau kita mau nulis kutipan di dalam ketika sedang mengerjakan artikel atau tugas atau skripsi. Biasanya menggunakan reference. Ini ada di salah satu menu di Microsoft Word. Tapi saya pikir ini kayaknya anak-anak yang sudah berkuliah di teknologi informasi atau di IT mungkin lebih paham daripada Bu Laila ya. Jadi saya pikir ini tidak perlu dijelaskan, kalian sudah pinter-pinter semuanya. Kalau mau berlangganan juga ada ininya. Ada aplikasi yang biasanya itu berbayar, biasanya langganan, misalnya kayak Mendeley dan lain-lain. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari sendiri. Oke. Ini di sini ada gambarannya. Tapi nanti kalian bisa baca sendiri. Di situ juga saya sudah uraikan bagaimana langkahnya. Tapi saya pikir justru kalian lebih pintar daripada saya, karena kalian orang IT, saya orang bahasa yang justru nggak ngerti gitu ya. Tapi ini cukup membantu. Ini kadang ketika kita nulis kutipan itu suka lupa. Jadi pas ngutip itu kita semangat tuh nulis kutipannya. Kita sudah tuliskan, kemudian kita cantumkan nama dan tahun. Kemudian biasanya kalau nulis daftar pustaka atau daftar referensi itu kan di akhir-akhir. Giliran bagian nulis daftar pustaka kita lupa. Ini kita peroleh dari mana tulisan ini judul bukunya apa, ini bukunya saya baca di mana, apakah di website, apakah di PDF, di buku PDF, di e-book, ataukah ini di buku tercetak, aduh saya lupa nih. Itu persoalan yang sangat sering terjadi termasuk pada diri saya sendiri. Oleh karena itu dengan adanya referensi ini cukup membantu. Jadi ketika kita lupa, kita tinggal klik aja di situ. Karena kita sebelumnya sudah nyatet di situ, kita tinggal klik dan di situ kalau mau bikin daftar pustakanya bisa otomatis gitu kan ya. Jadi ini sangat membantu. Oke. Untuk kutipan, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke penulisan daftar pustaka? Bu, saya mau tanya. Ya, silakan. Kalau misalnya kita dapat referensi misal dari buku atau dari artikel gitu, tapi ditulis dengan bahasa kita sendiri, dengan kata-kata kita sendiri gitu, masih harus menyantumkan referensinya atau gimana, Bu? Oh, masih. Ya, Marcelinus, terima kasih atas pertanyaannya. Ini penting ya. Jadi, misal kita ngutip dari sumber lain, bisa dari buku atau artikel atau apa, intinya dari sumber lain. Kita sudah sampaikan dengan teknik yang tadi Ibu sebut sebagai parafrase ya, menyampaikan dengan gaya bahasa atau dengan redaksi bahasa kita sendiri. Kalimatnya kita ubah-ubah, kosakatanya mungkin kita ganti-ganti gitu ya, tapi intinya kurang lebih sama. Tapi kan kita ngambil itu dari tulisan yang lain. Itu gagasannya sudah ada di tulisan lain. Maka kita masih wajib untuk mencantumkan sumbernya di situ. Jadi tetap kita berperilaku seolah-olah kita mengutip, tapi kita dengan teknik parafrase, karena kita memang dasarnya kan mengutip, cuma diparafrasekan. Jadi tetap wajib mencantumkan sumber kutipannya, kemudian di daftar pustaka atau di daftar referensinya juga masih punya kewajiban untuk menyampaikan sumbernya ya. Jadi sebaiknya itu diungkapkan saja, nggak apa-apa. Justru bagus dengan teknik parafrase atau dengan bahasa kita sendiri, itu bagus. Berarti kita tidak menjiplak, kalau kan sekarang ada semacam, ada Turnitin, salah satunya aplikasi yang saya ingat namanya adalah Turnitin. Dia bisa melacak apakah tulisan kita itu kalimatnya, redaksi kalimatnya itu benar-benar sama ataukah hanya punya kemiripan berapa persen dari tulisan orang lain. Jadi Turnitin itu mereka bisa melacak. Selagi, sorry saya sambil ngecas ya laptop saya.
Aduh, jasanya tuker lagi. Sorry teman-teman, casanya ini punya saya Lenovo, tapi ternyata casanya Asus, nggak bisa masuk. Kayaknya ketukar di bawah suami saya. Oke, berarti nanti kalau laptop saya mati, karena ini baterainya mau habis, sudah kedip-kedip, nanti saya ganti ke HP aja. Oke, jadi intinya, kalau kita mencantumkan sumbernya, itu lebih baik, karena kita jujur, kita punya originalitasnya. Kalau kita meskipun parafrase tapi tidak mencantumkan, tapi kalau kedeteksi sama orang lain, si pembaca atau sama mesin pelacak atau yang disebut Turnitin tadi, itu justru kita disebut plagiat. Tapi selama kita mencantumkan sumber, maka kita aman. Gitu ya, Marcelinus ya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, saya mohon izin waktu sebentar, saya mau ngirim materi daftar pustaka ke HP supaya kalau laptopnya mati bisa beralih. Ya Allah, ini ada-ada saja ya. Tapi masih 20%, insya Allah semoga cukup. Oke, kita langsung saja ya, secara cepat. Ini baru sadar kalau casannya ternyata Asus. Ketuker ini, karena bentuknya sama. Oke. Sudah muncul di layar kalian? Belum. Belum ya? Belum. Oke, sebentar ya. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Oke, teman-teman, kita kejar waktu dulu sampai sebelum baterai saya habis, baterai laptop saya habis. Tapi nanti kita masih bisa lanjutkan lewat HP. Yang penting materinya tersampaikan dulu. Jadi nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan terkait kutipan tadi, masih boleh. Kita sekarang ini dulu ya, daftar pustaka. Oke, jadi ada yang disebut bibliografi, ada yang disebut daftar referensi atau daftar pustaka. Ini sesuatu yang pada dasarnya adalah sama, tapi biasanya punya perbedaan sedikit gitu ya. Misalnya untuk bibliografi itu dia bacaan yang berkaitan dengan tulisan, tapi bisa secara tidak langsung dikutip dalam tulisan. Jadi misalnya ada judul-judul penelitian yang itu punya hubungan dengan penelitian kita. Misal dia hampir mirip judulnya atau dilakukan di tempat lain yang kemudian itu mungkin tidak kita gunakan secara langsung di dalam kutipan, tapi dia bisa menjadi bahan bacaan yang bisa mendukung wawasan pembaca untuk memahami tulisan kita. Nah, berarti untuk daftar bacaan ini atau bibliografi ini adalah sesuatu yang bukan kita kutip. Nah, ada lagi yang disebut reference list atau daftar referensi atau daftar pustaka. Ini adalah bacaan yang dikutip di dalam tulisan. Jadi kita sebelumnya sudah mengutip, di dalam kutipan itu kita sudah cantumkan nama dan tahun atau menggunakan halaman maupun tidak. Di dalam daftar pustaka atau di dalam daftar referensi kita juga akan menyantumkan sumbernya. Caranya adalah dengan menuliskan nama, tahun, judul, kota, dan penerbit, dan seterusnya. Berdasarkan jenisnya. Kalau itu buku berarti ada kota penerbit, kalau jurnal berarti nanti beda lagi, nanti kita lihat. Nah, jadi bibliografi merupakan daftar bacaan. Bisa berupa tulisan apapun, sumber apapun yang kita baca.
yang meskipun itu tidak kita kutip. Jadi boleh ditulis dalam bibliografi meskipun tidak kita gunakan di dalam kutipan. Namun kalau daftar pustaka ini daftar referensi yang kita kutip saja. Jadi apabila kita hanya membaca buku X tetapi tidak mengutip kalimat apapun dalam buku X, maka kita tidak boleh memasukkan buku X di dalam daftar pustaka. Nah, ini cara menulisnya. Ada beberapa gaya penulisan. Jadi tadi yang seperti gaya penulisan kutipan hampir sama dengan gaya penulisan untuk daftar pustaka. Ada APA, ada Harvard, kemudian ada MLA, dan seterusnya. Nah, ini harus konsisten. Jadi kalau kutipannya menggunakan gaya APA, berarti daftar pustakanya juga harus menggunakan APA. Kalau kutipannya menggunakan model Harvard, maka daftar pustakanya juga harus menggunakan model Harvard. Nah, unsur-unsur yang harus ada. Ini yang lumrahnya ada di daftar pustaka yang kita ambil dari buku. Jadi kalau dulu pas masih sekolah kita sering membuat akronim atau menyingkatnya supaya gampang diingat ya. Jadi Natajukopen atau ada yang nyebut Natajukobit, nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Itu yang dasarnya. Nah, ini ada contohnya. Oke, di situ ada penulisan daftar pustakanya menjadi Samsul, karena namanya adalah Agus Hadi Samsul, maka yang diambil nama terakhirnya. Kemudian nama selanjutnya disingkat, karena ini adalah Harvard Style. Kemudian tahun, judul, kota, dan penerbit. Nah, bedakan dengan ini. Di situ ada Harvard Style, ada APA Style, ada Chicago Style. Jadi kalau di APA itu tahunnya dikurung. Ada 2018-nya diberi tanda kurung. Kalau tadi Harvard tidak. Kalau di Chicago Style itu tahunnya di belakang. Nah, kurang lebih intinya sama. Yang harus ada adalah Natajukobit tadi, tapi ada beberapa perbedaan di dalam penyajiannya. Nah, ini kalau dua orang. Kalau dua orang berarti nulisnya nama yang pertama diambil nama terakhirnya, kemudian nama penulis yang kedua dia ditulis tetap tanpa dibalik. Kalau tiga orang, nama penulis pertama saja yang dibalik. Jadi yang nama penulis kedua dan ketiga tetap ditulis normal seperti apa adanya. Nah, ini kalau lebih ya. Jadi kalau banyak atau biasa mungkin disingkat atau ditambahkan dengan DKK dan kawan-kawan karena banyak banget. Jadi tidak mungkin kita sebutkan semuanya. Menulis daftar pustakanya menjadi C. John DKK. Kemudian 2020 dan seterusnya. Nah, ini kalau ada beberapa buku yang dijadikan sumber. Jadi kalau ada beberapa buku dijadikan sumber ditulis oleh orang yang sama, berarti nama penulisnya sama dan diterbitkan dalam tahun yang sama. Data tahun penerbitan diikuti dengan lambang huruf sebagai penandanya. Jadi ada huruf A, B, C, dan seterusnya sebagai penanda saja ini. Karena dia sama. Jadi di situ ada Cornet, L, dan K, which 1985A karena dia sebagai tulisan yang pertama. Kemudian di contoh yang kedua itu namanya dikasih garis saja karena namanya sama. Kemudian kan tahunnya juga sama, 1985. Maka yang kedua ditulis B. Kalau ada yang ketiga berarti nanti C dan seterusnya. Nah, ini kalau rujukan dari kumpulan artikel. Jadi bisa ditulis beberapa pengarang dengan judul artikel masing-masing yang dibukukan. Jadi biasanya ada artikel itu kan lumrahnya terbitnya di jurnal, tapi ada juga artikel yang terbitnya itu di dalam kumpulan artikel atau yang biasa disebut dengan proceeding. Proceeding ini biasanya ber-ISBN, ada nama editornya, ada biasanya ada lembaga yang menerbitkan gitu ya. Jadi yang ditulis di situ bisa diperhatikan
Halden, ini nama penulis artikelnya, kemudian ada judul artikelnya yang diberikan tanda petik, karena artikel ya, bukan buku, ini artikel, jadi diberi tanda petik. Children's Views of Family, House, and Home, kemudian tanda petik. Nah, di situ ada kata dalam. Dalam itu berarti menunjukkan bahwa artikel yang diberi tanda petik tadi itu ada di dalam proceeding atau ada di dalam kumpulan yang berjudul Children in the City. Nah, karena dia adalah judul proceeding atau judul buku kumpulannya, maka dia dicetak miring. Kemudian, di situ kan pasti ada nama editornya. Jadi ada nama editornya juga disebutkan. Ini karena namanya Pia Chris, maka dibalik Chris, Pia, dan Margaret. Ed, ini adalah penanda untuk editor. Jadi dalam kurung ed, ed titik tutup kurung. Nah, kemudian kota dan penerbitnya. Nah, ini contoh menulis daftar pustaka sumber dari artikel jurnal yang cetak. Bisa diperhatikan di situ. Ada nama, ada judul judul artikelnya, ada nama dari jurnalnya, jurnal cetaknya tadi ya. Kemudian ada volumenya, volume 2, kemudian ada nomor artikelnya atau nomor urutan artikelnya, kemudian tanda titik 2, kemudian ada halaman. Halaman berapa? Jadi halamannya ini menunjukkan halaman artikelnya. Artikelnya itu ada di halaman berapa. Situ ada perbedaannya ya, kalau model Harvard, model APA tahunnya dikurung, kemudian model Chicago tahunnya dikurung juga. Tapi kalau Chicago ini tahunnya di belakang. Seperti yang tadi ya. Nah, kalau artikelnya online, kemarin ada yang nanya di pertemuan 2 minggu yang lalu, saya lupa siapa yang nanya. Kalau jurnal artikelnya, artikel jurnal online atau dari website, gimana Bu nulisnya? Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah nama penulisnya, kemudian judul artikelnya, kemudian diterbitkan dalam jurnal online, nama jurnalnya itu apa, atau websitenya itu apa, kemudian volume berapa, kemudian linknya, ini yang terpenting, karena dia online jadi ada link, ada tautannya, dan diaksesnya kapan. Jadi kapan kita mengakses itu? Kenapa waktu mengakses ini menjadi penting? Karena bisa jadi sesuatu yang online itu kan bisa ditutup kapan saja, bisa dihapus kapan saja. Ketika kita mencantumkan tanggal, berarti kita akan bisa melacak apakah itu memang benar-benar ada dan apakah itu memang tidak pernah ada. Karena bisa jadi ketika kita ngecek itu sudah ditutup, itu sudah nggak ada. Nah, itu bisa kita cek lagi kan. Oke, jadi untuk cara penulisannya seperti ini. Kalau model Harvard di contoh yang pertama, kemudian untuk yang perlu diperhatikan di situ adalah nama, tahunnya tidak dikurung, kemudian judulnya diberi tanda petik, kemudian judul dari websitenya atau jurnal online-nya itu ditulis miring, diberi tanda kurung di situ online. Kemudian volume berapa, nomor berapa, halaman berapa, dan tautan atau linknya, dan diakses kapan. Sedangkan untuk model APA, ini hampir sama, tapi ada beberapa perbedaannya, yaitu misalnya tahunnya dikurung, kemudian ini masih sama, judulnya tanda petik, judul jurnalnya ditulis miring, dan diberi keterangan online. Nah, kalau tadi Harvard setelah online itu ada koma, maka di sini tidak. Di APA tidak ada koma. Oke, kemudian tetap mencantumkan link. Kalau tadi linknya dikurung, kalau di model APA linknya tidak dikurung. Kemudian diaksesnya kapan? Kalau tadi ada kata diakses, kalau model APA tidak perlu. Langsung saja. Langsung 25 April 2018. Contoh menulis daftar pustaka untuk sumber artikel dari internet dan dipublikasikan dalam website. Ini berarti website yang tidak punya nama seperti nama jurnal tadi.
Jadi yang perlu diperhatikan adalah nama penulisnya, judul artikel, dan dipublikasikan secara online di dalam website resmi, linknya apa. Kemudian tahun publikasinya kapan, artikelnya diakses kapan. Itu yang terpenting. Tapi kalau websitenya punya nama seperti nama jurnal online tadi, maka kita ikuti aturan yang seperti jurnal online. Tapi kalau websitenya tidak punya nama, maka cukup seperti ini saja. Ini contoh penulisannya. Kurang lebih sama ya, hanya ada sedikit perbedaannya. Untuk model Harvard, nama, tahun, judul dari artikelnya, kemudian langsung ditulis online. Kalau tadi kan setelah judul artikel ada nama jurnal atau nama website. Kalau ini tidak ada, berarti langsung dalam kurung online. Kemudian kita berikan tautan atau link dan diakses pada bla bla bla. Ini sama ya seperti tadi, linknya dikurung, kemudian ada kata diakses. Sedangkan untuk model APA, ini tahunnya dikurung, linknya tidak dikurung, dan tidak ada kata diakses. Langsung 7 Desember 2017. Jadi kurang lebih sama. Contoh menulis daftar pustaka, sumber dari artikel tanpa penulis. Jadi nama penulisnya tidak ada, tapi dipublikasikan di dalam website yang resmi. Resmi ini maksudnya adalah dia punya lisensi dari sebuah lembaga atau instansi. Yang perlu diperhatikan adalah nama, judul, kemudian tahun, diambil dari website resminya website apa, kemudian contohnya ada di bawah itu. Kalau model Harvard berarti langsung dari instansinya. Misal KPAI. KPAI ini kan sebenarnya bukan dari nama penulisnya ya, dia hanya sebagai instansi yang membawahi website itu. Sehingga kemudian karena tidak ada namanya, maka instansi itu ditulis, diposisikan sebagai nama. Kemudian tahun, kemudian judul dari artikelnya. Jangan lupa di situ ada kata online dan disertakan linknya dan diakses kapan. Kemudian kalau model APA, tahunnya dikurung, kemudian tetap di situ ada online, tapi linknya tidak dikurung dan diakses 9 Desember 2018. Ini saya juga masih bingung dengan model ini. Kalau pada dasarnya APA itu tidak ada kata diakses, tapi untuk bagian ini, beberapa pengamatan saya itu menunjukkan ada kata diakses. Jadi kalian tidak usah bingung dengan adanya kata diakses. Cenderung kalau model APA itu tidak ada kata diakses, tapi ada beberapa yang menggunakan. Jadi kayaknya itu masih apa ya? Masih rancu gitu ya, tapi tidak masalah. Yang terpenting adalah nama, tahun, dan judulnya, kemudian linknya tadi itu. Nah, kalau bukunya buku terjemahan, Bu, gimana? Kalau bukunya misalnya itu terjemahan, maka buku yang ditulis dan diterjemahkan oleh orang lain, yang dituliskan adalah dia nama aslinya, kemudian nama si penulis aslinya, kemudian nama penerjemahnya juga diikut sertakan. Contohnya di model Harvard itu, Segers itu nama penulisnya, evaluasi teks sastra itu judul bukunya, kemudian diberi keterangan terjemahan oleh Suminto Asayuti. Gitu ya, terjemahannya diterjemahkan pada tahun 2000, maka tahunnya juga ditulis. Kalau model APA, nama penulis aslinya, tahunnya dikurung, kemudian judul, terjemahan oleh Suminto Asayuti, tahunnya juga dikurung, tahun terjemahannya. Gitu ya. Bedanya cuma itu. Nah, kalau sumbernya berupa skripsi atau tesis atau disertasi, maka cara penulisan daftar pustakanya adalah dengan mencantumkan apakah dia skripsi, apakah dia tesis atau disertasi. Misalnya di sini, model Harvard. Purbani 2019, ideologi anak ideal dalam 5 fiksi anak unggulan Indonesia, akhir Orde Baru. Kemudian Kota Depok.
kemudian skripsi Prodi Ilmu Susastra Universitas Indonesia. Jadi kita harus tahu kampus itu ada di mana. Karena ini ada di Depok, maka di sini tulisannya adalah Depok. Kemudian kita harus tahu apakah dia skripsi, apakah dia tesis, apakah dia disertasi, dan nama prodinya apa. Jadi benar-benar ini harus sesuai. Depok skripsi Prodi Ilmu Susastra Universitas Indonesia. Ya. Nah, kalau model APA ini judul skripsinya dimiringkan. Jadi kalau tadi dipetik, kalau ini dimiringkan. Itu bedanya. Nah, kalau ini sumbernya dari koran atau majalah. Jadi kita harus perhatikan nama penulisnya, artikelnya, judulnya apa, kemudian diterbitkannya di koran apa dan kapan, dan di halaman berapa. Contohnya untuk model Harvard, karena tadi namanya Tommy F. Awi, maka yang ditulis Awi. Kemudian tahun 2001, judul artikelnya Supernova, bla bla bla. Kemudian ditulisnya di Kompas pada 18 Maret dan halaman 12. Kalau model APA 2001-nya, tahunnya dikurung, ya. Nah, kalau tidak ada nama atau anonim gimana, Bu? Caranya adalah dengan mencantumkan nama korannya. Sama seperti yang tadi, kalau tadi itu instansi yang KPAI tadi ya, KPAI tadi kan tidak ada nama penulisnya, maka yang ditulis instansinya. Begitu pula kalau di koran, kalau tidak ada nama penulisnya, berarti dia ditulis nama korannya saja. Kompas, 18 Maret 2005, kemudian judulnya, kemudian halaman berapa. Kalau dari dokumen resmi pemerintahan, misalnya RUU atau apa gitu ya, undang-undang atau putusan presiden dan lain-lain, itu juga punya aturan. Bisa diperhatikan sendiri di dalam slide ya. Oke, kemudian ini tidak ada nama penulis individu, biasanya mengatasnamakan lembaga, misal lembaga kampus atau lembaga pemerintahan dan lain-lain. Nah, maka yang ditulis dia adalah nama lembaganya. Ini hampir sama. Seperti KPAI, seperti Kompas tadi, ini juga yang ditulis adalah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Nama instansi yang ditulis di situ. Nah, ini yang terpenting. Menulis daftar pustaka di akhir itu penting. Jika kita tidak mencantumkan daftar pustaka, maka kita bisa dituduh plagiat. Karena tidak mencantumkan sumber referensi yang kita kutip diambil dari mana. Oleh karena itu, supaya kita tidak dituduh melakukan kejahatan akademik, kita tidak dituduh plagiat, tulisan kita dianggap orisinil, maka kita harus mencantumkan daftar pustaka itu. Ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan di dalam menulis karya ilmiah. Oke, ini ada beberapa software ya, ada EndNote, ada Mendeley, dan lain-lain. Aduh, ngos-ngosan juga ya ternyata ya. Kita kejar-kejaran dengan baterai laptop yang sudah semakin menguning. Oke, itu tadi materi terkait daftar pustaka. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Karena kita masih punya kesempatan sampai baterainya habis. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Kalau tidak ada, saya mau menyampaikan kisi-kisi buat UTS minggu depan. Minggu depan ya UTS-nya ya? Tidak ada? Yakin? Oke. Kalau tidak ada, saya mau menyampaikan terkait kisi-kisi. Boleh teman-teman disiapkan dulu alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting. Kurang lebih nanti saya akan memberikan sekitar 5 soal, tidak terlalu banyak soalnya, tapi di dalam setiap soal kalian harus mengerjakan secara detail. Salah satunya di kisi-kisi yang pertama, saya akan memberikan 4 poin untuk kisi-kisi UTS. Yang pertama, kalian diminta untuk menjelaskan kembali
sejarah ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional dan bahasa negara. Jadi kita di pertemuan kedua dan ketiga, kalau tidak salah, kita sudah cukup banyak membicarakan bagaimana bahasa Indonesia itu tumbuh dan berkembang, mulai dari sejarahnya seperti apa, dan bagaimana bahasa Indonesia itu kemudian ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, nanti kalian disuruh menjelaskan sejarah ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional dan bahasa negara. Yang pertama, ya, terkait dengan sejarah. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk memilih. Jadi nanti ada beberapa soal, kalian diminta untuk memilih sekitar 5-7 soal. Jadi cukup milih beberapa saja untuk diperbaiki kalimatnya. Jadi nanti ada penulisan yang kurang benar dan kalian diminta untuk memperbaiki supaya menjadi kalimat yang baik dan benar dan efektif. Kemudian yang ketiga apa ya? Yang ketiga, kalian diminta untuk memperbaiki tulisan berdasarkan ejaan atau penulisan yang sesuai dengan EBI. Nah, di bagian ini kalian diminta untuk menggarisbawahi. Jadi ini hampir sama seperti tugas yang di 2 minggu yang lalu, tapi yang ternyata saya salah input soalnya. Kalian diminta untuk menggarisbawahi. Jadi kalian perbaiki ejaannya sesuai EBI, kemudian kalian garis bawahi mana yang salah dan pembetulan kalian seperti apa. Kemudian yang terakhir, kalian diminta untuk semacam membuat latihan, membuat pendahuluan atau latar belakang dari kira-kira nanti kalian UAS-nya mau ngambil apa. Jadi kan sudah saya sampaikan di awal, kalau kalian nanti UAS-nya diminta untuk membuat karya tulis ilmiah. Di UTS ini kalian cukup menggambarkan latar belakangnya saja. Jadi kalian bisa mulai tentukan nih, ini bocoran berarti ya, bukan kisi-kisi, ini bocoran. Kalian tentukan kira-kira kalian mau mengerjakan topik apa. Jadi kalian tentukan dari sekarang supaya kalian bisa kira-kira membuat latar belakangnya nanti seperti apa. Nah, ingat, saya bisa dengan mudah mengetahui kalian ini kopas apa enggak. Jadi semestinya kalian sudah waspada itu ya. Kalau kalian ngutip dari sumber lain, maka silakan kalian mencantumkan sumber kutipannya. Kalau kalian ngutip dari buku atau artikel, maka jangan lupa untuk sumber kutipannya. Itu kurang lebih seperti itu sih nanti UTS-nya. Jadi mudah ya. Intinya adalah kalian menggambarkan sejarah ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Kemudian kalian diminta untuk memperbaiki kalimat sehingga menjadi kalimat yang efektif. Kemudian kalian diminta untuk memperbaiki ejaan dan menggarisbawahi. Dan yang terakhir adalah kalian diminta untuk membuat latar belakang dari topik yang kalian tentukan untuk tugas akhir nanti. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Ya ada. Ya ada yang mau nanya terkait tadi kutipan atau daftar pustaka atau apa gitu? Atau nanya terkait kisi-kisi UTS atau mau nanya, Bu, jawaban UTS-nya apa? Gak ada ya? Oke, alhamdulillah berarti saya anggap semuanya sudah bisa memahami dengan baik. Nanti Bu, saya mau tanya, maaf. Ya, silakan Marcelo. Tadi yang daftar pustaka itu berarti harus modelnya harus sama ya, Bu? Iya, kalian bebas mau milih yang mana, apakah model Harvard ataukah model APA, kalian boleh menentukan. Yang terpenting misal di model kutipannya kalian menggunakan Harvard, maka model daftar pustakanya harus Harvard juga.
Tapi kalau di model kutipannya mau APA, berarti daftar pustakanya harus APA juga. Intinya harus konsisten gitu ya. Mau milih yang mana dari awal hingga akhir harus konsisten. Nah, ini nanti bisa kalian terapkan di penulisan latar belakang. Jadi latar belakangnya kalau kalian ngutip dari tulisan orang lain, kan kalian di situ cantumkan tuh kutipannya model apa. Kalian mau model Harvard atau model ABA, nanti di akhir latar belakang supaya kalian itu gagasannya kuat, kalian boleh menambahkan daftar pustaka atau daftar referensi. Jadi bagian terakhir tadi yang saya sebutkan latar belakang itu sebenarnya mencakup perkuliahan kita hari ini, mulai dari struktur karya ilmiah, kemudian cara menulis kutipan, kemudian cara menulis daftar referensi. Itu Marcelinus. Oke, ada lagi yang lain? Bu, untuk materi hari ini apa bakal di-upload di e-learning? Tentu. Supaya kalian bisa belajar kembali dan memperdalam apa yang saya sampaikan dengan sangat cepat ini. Karena memang kita kan waktunya terbatas, jadi kalian juga harus memperbanyak baca-baca buku atau sumber literatur atau nonton YouTube atau apalah, kan sekarang banyak cara untuk memperkaya wawasan kita ya. Tidak harus mengandalkan tatap muka dengan dosen, tapi kalian karena sudah mahasiswa, kalian bisa cari sendiri ya. Gitu ya, Ramadhani ya. Oke, nanti saya share ya Ramadhani ya di e-learning. Insya Allah setelah ini saya share. Kalau baterainya masih cukup, segera saya share langsung. Tapi kalau nanti baterainya belum cukup, berarti nanti nunggu suami saya pulang kerja. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas gangguan teknis yang sungguh tidak terduga di pagi hari ini. Semoga kita sehat selalu, jaga kesehatan supaya bisa menjalani UTS dengan baik. Oke, semoga kalian hasilnya nanti maksimal ya. Saya berharap semuanya dapat nilai yang bagus karena saya sedang ngasih bocoran, bukan hanya kisi-kisi tapi juga bocoran. Kalian sudah bisa kerjakan mulai dari sekarang. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.